Seorang mahasiswa tingkat akhir di kampusku bunuh diri lompat dari gedung F dengan kepala yang hancur dan berwajah seram, berdiri 5 meter di hadapanku. Selamat malam masyarakat dunia maya. Welcome to my channel. Dengan Mas Topik di sini akan menemani kalian hari ini karena hari ini adalah hari Kamis. Hari Kamis adalah malam Jumat dan malam Jumat waktunya kisah seram malam Jumat. Kiamat, kisah seram malam Jumat. Kiamat kali ini Mas Topik akan membacakan cerita kiriman dari TWC77 yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya selama berkuliah di perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah. Oke, apa ceritanya? Kalian pasti penasaran kan? Sebelumnya, dukung terus channel ini dengan cara klik like, comment, dan subscribe, lalu aktifkan tombol loncengnya karena jangan sampai kalian ketinggalan video-video terbaru dari channel Mas Opik. Oke? Kalau begitu, langsung aja kita bacakan ceritanya. Sore itu menjelang maghrib di kota dingin, Jawa Tengah. Hari di kampus yang biasanya tenang, tiba-tiba menjadi gaduh. Seorang mahasiswa tingkat akhir di kampusku bunuh diri lompat dari gedung F. Tidak ada yang melihatnya melompat kala itu. Hanya ada pohon tua di seberang gedung yang menjadi saksinya. Pihak kampus segera mengurus semuanya. Pihak berwajib datang dan membubarkan kerumunan mahasiswa. Lalu, mereka segera menutup area tersebut. Tidak ada media. Bahkan, cerita tentang kejadian tersebut tidak pernah keluar dari kampusku. Aku sudah 3 tahun berkuliah di sini. Dan sejak aku masuk pertama kali pada tahun 2011, baru kali ini ada kejadian seperti ini. Kampusku merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Jawa Tengah. Bahkan mungkin yang tertua, karena perguruan tinggi ini sudah ada sejak tahun 1950-an. Seminggu setelah kejadian yang menggegerkan seisi kampus tersebut, aku baru saja bertemu dengan dosenku. Seharusnya aku bertemu dengan Pak dosen sebelum maghrib. Cuman karena jam karet, akhirnya aku justru baru bertemu dengan dosenku setelah maghrib. Kemalaman. Mana serem lagi mau ambil motor di parkiran? Aku menggerutu dalam hati. Sekedar info untuk kalian teman-teman, parkiran motor di kampusku itu bersebelahan langsung dengan kuburan. Dan kalau sudah malam begini, sudah pasti sepi dan gelap. Pokoknya di situ itu serem banget deh. Akhirnya aku beranikan diri dan baru aku berjalan beberapa langkah melewati pohon tua di kampusku. Tiba-tiba ada suara gedebuk di belakangku. Aku menoleh dan kaget bukan main. Sesosok lelaki bersimpah darah dengan kepala yang hancur dan berwajah seram berdiri 5 meter di hadapanku. Wujudnya sungguh menyeramkan sehingga membuat aku terdiam sejenak sebelum akhirnya aku berlari dan berteriak. Penghuni di sekitar kampus yang mendengar teriakanku sontak langsung datang menghampiriku. "Ada apa? Ada apa?" tanya mereka. "Gak apa-apa," aku menjawabnya setelah tenang. Dan aku baru saja sadar bahwa aku baru saja melewati TKP tempat kejadian bunuh diri minggu lalu. Sungguh bodoh batinku. Aku jadi takut ke parkiran karena harus melewati lokasi tersebut. Akhirnya aku minta salah satu teman laki-lakiku
untuk mengambil motorku di parkiran. Lalu temanku itu, dia pergi ke parkiran dengan berani, namun tidak kembali-kembali. Setelah 15 menit berselang, kami melihatnya berlari dengan ketakutan dan wajah penuh keringat. "Ada apa, Don?" tanya aku dengan ketakutan. "Ada kuntilanak di atas pohon," jawab Doni. "Lalu motorku?" tanyaku. "Hah? Bukannya sudah kamu ambil?" jawab Doni. Kami pun yang ada di situ hanya diam dan bingung dengan jawaban Doni yang ngantur. Dan setelah kondisi Doni agak tenang, akhirnya Doni memberanikan diri untuk bercerita. Sebelumnya, Doni sudah sampai di parkiran. Tapi dia tiba-tiba mencium bau melati yang sangat wangi. Dia melihat ke sekitar dan hanya ada beberapa motor yang terparkir di parkiran ini malam itu. Karena anak-anak kuliah malam, gak akan ada yang berani parkir di tempat ini jika sudah malam hari. Lalu saat sedang melihat-lihat, Doni melihatku datang menghampirinya. Dan kata Doni, aku berkata, "Balik aja Don, udah gak apa-apa." "Hah?" Katanya takut. "Kenapa kemari?" Dan kata Doni, aku menjawab, "Udah gak apa-apa Don, balik aja." Mendengar jawabanku, lalu Doni segera pergi meninggalkan aku di parkiran. Lalu saat Doni pergi dan melewati pohon tua di seberang gedung F, tiba-tiba Doni mencium bau melati yang semakin menyengat. Lalu tiba-tiba ada suara tertawa yang sangat nyaring tepat dari atas pohon tersebut. Sontak dia melihat ke atas dan ternyata dia melihat ada sesosok wanita berbaju putih dengan berambut panjang yang sedang duduk di atas ranting pohon dan ongkang-ongkang kaki. Sontak Doni yang melihatnya langsung kabur terbirit-birit. Namun suara ketawa itu semakin terdengar nyaring, kata Doni. Doni terus berlari sampai akhirnya bertemu dengan kami. Tapi yang membuat kami semua merinding adalah siapa sosok aku yang ditemui Doni di parkiran tadi. Padahal sedari tadi aku ada di sini dan aku tidak kemana-mana. Lalu siapa yang ditemui Doni di parkiran tadi? Kami segera bubar dan aku meninggalkan motorku di parkiran untuk malam ini. Karena kami semua udah gak berani untuk melewati pohon tua di seberang gedung F, apalagi sampai jalan ke parkiran. Cukup untuk malam ini, karena kejadian tersebut sudah cukup membuatku keringat dingin. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah lagi bertemu dosenku sendirian. Aku selalu mengajak teman-temanku berdua, bertiga, berempat, bahkan berlima. Sungguh serem kampusku ini karena bangunannya sudah sangat tua. Perguruan tinggi swasta tertua di Jawa Tengah. Kira-kira di mana ya? Silahkan kalian komentar di bawah. Dan buat kalian yang sudah menonton video ini, share cerita ini ke teman-teman kalian, share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga merasakan kengerian yang sama. Oke? Dan buat kalian semua yang punya cerita horor dan punya cerita mistis, pengalaman mistis, kalian bisa berbagi dengan Mas Opik dengan cara DM gua di Instagram atau email gua. Nanti linknya gua taruh di deskripsi. Oke? Sebelum gua pamit undur diri, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak pernah ketinggalan update video terbaru setiap minggunya dari channel Mas Opik. Oke teman-teman, selamat malam Jumat, selamat malam, see you.